Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, berkarya, berani, serta inovatif bagi perempuan kewirausahaan di Indonesia. Saya Teti Hermawan. Seperti biasa, kali ini kita singgah di sebuah restoran yang berada di Kota Bogor. Tepatnya masih di sekitaran Sentul ya, Sentul City gitu. Restoran ini cukup etnik ya, cukup etnik dan juga menarik karena memang di dalam restoran ini juga mengilustrasikan suasana Bali ya, budaya Bali, sehingga memang sangat indah. Kemudian juga view-viewnya juga lumayan sangat indah juga, serta menu-menu yang ditampilkan di restoran ini juga cukup varian dan menarik ya, mengusung tema budaya Bali gitu. Nah, restoran ini bernama Mandapa Kirana Resort dan Resto ya. Silakan nanti sahabat UMKM kalau jalan-jalan ke Bogor jangan lupa melimpir ke restoran Mandapa Kirana. Baik, sahabat UMKM, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, kita akan coba memaparkan atau menjelaskan sebuah hasil penelitian saya. Tetapi jangan lupa sebelumnya, tolong supportnya ya untuk subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar. Baik, sahabat UMKM, dalam video kita kali ini saya akan membahas tentang gambaran model bisnis untuk bisnis UMKM yang memang dikelola oleh perempuan. Seperti biasa, saya akan menggambarkan bagaimana model bisnis yang dikelola dan dimiliki oleh perempuan wirausaha, dan juga kita fokus tetap di bidang usaha kuliner kali ini. Ada beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan di dalam mengilustrasikan sebuah model bisnis di dalam bisnis UMKM wirausaha perempuan. Aspek yang pertama itu adalah aspek customer segment. Kemudian aspek yang kedua itu ada aspek value proposition. Kemudian yang ketiga itu ada channel. Dan yang keempat itu aspek customer relationship. Dan tidak lupa, aspek kelima dan aspek keenam itu terkait dengan key resources, key activity, dan yang ketujuh itu terkait dengan key partnership, dan yang terakhir itu adalah analisis finansial terkait cost structure dan juga revenue stream. Bila kita berbicara terkait tentang kewirausahaan perempuan ya, berdasarkan hasil novelty penelitian yang saya lakukan di tahun 2023 kemarin baru terbit ya. Ini kalau kita melihat berdasarkan aspek customer segment ya di dalam kewirausahaan perempuan, itu penetapan customer segment untuk bidang kuliner di skala mikro tentunya itu masih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan untuk segmen umum. Artinya, segmen yang disasar itu dapat menyasar laki-laki maupun perempuan. Nah, sementara berdasarkan usia dapat menyasar usia sekitar 10 sampai 55 tahun sebagai konsumen potensialnya. Nah, sementara itu beberapa bidang kuliner seperti catering yang bersifat customized ya, itu biasanya menyasar masyarakat rumahan yang notabene untuk memenuhi kebutuhan makan hariannya gitu kan, makan karyawannya, atau memang menyasar kepada ibu-ibu rumah tangga yang memang tidak memiliki atau tidak memiliki keahlian untuk memasak di rumah. Hambatan yang dirasakan di dalam value proposition di bidang kuliner ini, yang pertama itu adalah bagaimana mempertahankan harga dan kualitas produk di saat harga bahan baku untuk produk itu semakin meningkat ya. Nah, solusi yang dibuat mau tidak mau ya, dilakukan pengurangan berat produk ya. Nah, ini biasa dilakukan oleh para wirausaha perempuan di dalam penelitian saya ini. Kemudian yang kedua itu bagaimana menetapkan harga yang sesuai bagi konsumen. Karena memang pada dasarnya tidak lebih murah atau tidak lebih mahal dari pesaing. Nah, itu yang dilakukan juga oleh para pelaku usaha perempuan. Nah, kemudian hambatan selanjutnya itu adalah
pengelolaan SDM yang memang kadangkala sulit untuk menemukan SDM yang loyal, kemudian terampil tentunya ya, kemudian juga amanah, dan juga memang bersungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, pengelolaan SDM ini ya kadangkala itu sulit ya. Kenapa? Kita tahu bahwa seperti yang sudah sampaikan di sesi sebelumnya terkait kewirausahaan perempuan, hambatan yang dirasakan di dalam bisnis kewirausahaan perempuan itu salah satu hambatan utama justru ada di faktor SDM. Akan sulit mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi sebetulnya kalau kita melihat di lapangan sana begitu banyak ya masyarakat yang memerlukan pekerjaan dan juga banyak juga para pelaku usaha yang membutuhkan SDM. Tetapi kok bagaimana para pelaku usaha yang membutuhkan, kemudian juga masyarakat yang membutuhkan juga gitu, itu seolah-olah tidak menjadi sesuatu yang memang saling menjawab ya, sehingga sehingga di situ terjadi sebuah gap yang memang gap itu menarik sekali untuk kita sama-sama cari tahu sebetulnya ada fenomena apa di dalam masyarakat kita saat ini ya. Nah, kemudian aspek yang ketiga atau elemen yang ketiga di dalam model bisnis wirausaha perempuan itu terkait dengan channel ya. Nah, kita tahu kalau kita berbicara channel ya, pada saat pandemi model bisnis yang lebih aman dilakukan oleh perempuan wirausaha di bidang kuliner ya, terutama di unit mikro, itu masih dominan di online ya kan. Nah, dengan memanfaatkan media sosial full seperti misalnya IG, WAG, Facebook, TikTok, promosi sampai dengan transaksi jual beli itu masih banyak dilakukan, akan tetapi beberapa usaha juga sudah memanfaatkan secara offline karena ada sebagian produk kuliner seperti misalnya makanan ringan itu masih menyasar ya kepada anak-anak remaja maupun usia sekolah dari SD sampai dengan SMA yang memang masih terfokus kepada offline ya. Nah, biasanya offline itu berupa gerai-gerai di lokasi tertentu di mana memang target konsumen itu ada atau terbanyak berada gitu ya. Nah, tetapi seperti elemen-elemen yang lainnya gitu tentunya di dalam channel juga memiliki hambatan tertentu yang dirasakan, yaitu misalnya pada saat memakai aplikasi ya online misalnya, mereka memakai potongan harga yang sangat cukup besar sehingga menaikkan harga yang berakibat dengan memberikan potongan yang cukup besar itu akan memberatkan konsumen dan rasa ketidakenakan bagi kita sebagai pelaku usaha. Solusi yang seringkali dibuat oleh para pelaku usaha itu biasanya dengan menaikkan harga dari harga normal offline dan membuat aplikasi sendiri yang tanpa potongan harga. Nah, terkait distribusi ini juga seringkali terhambat karena memang perubahan jadwal kurir atau misalnya bagian pengirimannya itu error, kemudian mengelola toko online secara konsisten dan fast respon, persaingan dengan penjual lain atau kompetitor lain, dan juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Baik, sahabat UMKM, kita masih tetap melanjutkan di aspek yang keenam ya, karena memang untuk mengilustrasikan sebuah model bisnis di dalam kewirausahaan itu saya memakai 9 aspek. Nah, 9 aspek itu sebetulnya tertuang semua di dalam kanvas model bisnis yang dari Alexandra Osterwalders ya. Jadi memang kanvas model bisnis atau lebih kita kenal sebagai BMC itu adalah skema atau format yang paling mudah untuk kita memaparkan ide-ide kita, ide-ide baik itu di bisnis yang baru maupun di pengembangan bisnis, terutama di bisnis-bisnis yang memang membutuhkan analisa atau ilustrasi terhadap aspek-aspek yang menjadi penekanan. Baik, kita lanjutkan di aspek selanjutnya, itu adalah aspek key resources ya. Aspek resources ini itu ada di aspek nomor 6 di dalam model bisnis kanvas. Nah, key resources atau sumber daya utama ya, umumnya itu memang dibutuhkan pada bidang bisnis ya. Antara lain misalnya ada SDM, ada bahan baku, ada fasilitas ya, ada peralatan, ada keuangan, ada perizinan halal dan haki dan yang lain-lain.
Nah, di dalam key resources itu juga memiliki hambatan tersendiri yang dirasakan ya. Seperti misalnya tadi yang sudah saya katakan, SDM yang dirasakan itu sulit dicari ya, yang amanah, komitmen, misalnya gitu kan. Kemudian bisa sabar, loyal, dan trust gitu kan. Nah, sementara itu terkait fasilitas mengalami kerusakan dan penyusutan, kemudian karyawan tidak tetap misalnya gitu kan. Kemudian tingkat turnover-nya antara masuk dan keluarnya karyawan juga tinggi. Kemudian juga bisa saja faktor-faktor lainnya seperti misalnya cash flow yang tidak seimbang, kemudian juga model bisnis yang memang sudah sangat sulit untuk dilakukan pengembangan dan yang lain-lain ya. Itu adalah hambatan-hambatan yang dirasakan di dalam key resources atau di dalam sumber daya utama di bisnis yang dimiliki atau yang dikelola oleh wirausaha perempuan. Sahabat UMKM, kemudian faktor yang ketujuh atau elemen yang ketujuh atau aspek yang ketujuh itu adalah key activity. Kalau kita bicara tentang key activity, itu kita berbicara tentang key resources. Key activity adalah resources atau sumber daya manusia. Ini ya terkait dengan aktivitas utama dari SDM ya. Nah, aktivitas utama dari SDM itu pada umumnya seperti produksi ya, aktivitas marketing, aktivitas distribusi, kemudian seperti misalnya aktivitas petugas gerai, reseller, quality control misalnya gitu kan, kemudian juga aktivitas-aktivitas lainnya yang memang menunjang kegiatan atau proses daripada bisnis itu sendiri. Nah, sementara itu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan value proposition ya di dalam kewirausahaan perempuan itu seperti misalnya membuat angket kepuasan pelanggan, menganalisa kompetitor ya. Misalnya bisa saja kita mencoba produk dari kompetitor, dari setiap penjual misalnya dengan produk yang sama yang dijual. Entah itu bentuknya ATM, amati, tiru, modifikasi yang biasa kita lakukan ya. Atau misalnya kita berinovasi dari contoh-contoh produk yang memang sudah ada tetapi memang adanya mungkin di negara yang lain, kemudian diterapkan ke negara Indonesia atau ke negara kita, kemudian kita sesuaikan. Sementara di luar sana pesaing itu sangat banyak sekali untuk produk-produk yang serupa, bahkan produk-produk yang sama. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kewirausahaan perempuan ya, bagaimana menciptakan skema atau strategi itu agar tetap bisa bertahan dan berkelanjutan gitu ya. Nah, kemudian aspek yang ke-8 atau elemen yang ke-8 itu terkait dengan key partnership ya. Mitra utama ya pada umumnya itu adalah reseller ya. Ada agen, ada dropshipper, ada supplier atau misalnya vendor gitu kan. Kemudian ada WO gitu kan, ada toko makanan. Nah, mitra-mitra itu kerap kali dijadikan partnership bagi bisnis yang dimiliki atau bagi wirausaha perempuan gitu. Kenapa? Karena memang satu, di dalam kewirausahaan perempuan kadangkala ya gerai itu tidak menjadi akses utama ya untuk menjual atau menawarkan produknya. Tetapi kewirausahaan perempuan di dalam penelitian ini lebih berkecenderungan atau lebih banyak atau lebih dominan itu adalah memanfaatkan partnership semaksimal mungkin. Nah, partnership yang banyak dimanfaatkan itu selain tadi yang sudah saya katakan itu adalah komunitas yang memanfaatkan media sosial dan yang lain-lain ya, tapi juga memang partnership seperti tadi, reseller, agen, dropshipper, supplier, dan yang lain-lain, itu juga menjadi sasaran utama yang memang disasar oleh para pelaku usaha perempuan. Nah, kalau kita berbicara terkait hambatannya, hambatan yang sering kali dirasakan itu adalah piutang dari reseller. Karena memang kekuatannya di partnership itu ada di reseller, agen, dropshipper, kemudian supplier dan yang lain-lain, maka itu juga kerap kali menjadi sebuah hambatan ya. Terkadang misalnya
pembayarannya macet sampai berbulan-bulan, bahkan tidak tertagih. Nah, sehingga nanti kan kalau sudah begitu, nanti efek yang akan ditimbulkan itu adalah kepada stok ya, stok bahan baku produk yang seharusnya tetap konsisten. Karena adanya kemacetan pembayaran itu, maka stok produk tidak menjadi normal lagi. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri juga yang memang banyak dan berpengaruh secara signifikan di dalam kewirausahaan perempuan. Sahabat UMKM, kemudian aspek yang terakhir ya, terkait dengan elemen atau aspek revenue stream. Revenue stream berkorelasi dengan cost structure ya. Revenue stream adalah sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan pada umumnya yang berada di dalam kewirausahaan perempuan itu berasal dari penjual produk secara langsung ya. Tidak langsung juga ada gitu ya. Nah, kalau tidak langsung biasanya karena tertahan ya, tidak langsung membayar misalnya gitu. Nah, selain itu komisi dari produk yang dititip pun menjadi sebuah pengaruh ya yang signifikan terhadap revenue stream. Nah, hambatan utama yang ada di dalam revenue stream ya yang dirasakan itu selama pandemi Covid kemarin itu rata-rata misalnya penjualan itu mengalami penurunan. Bahkan ada beberapa yang macet itu karena konsumen itu sudah mulai kesulitan ekonomi ya, dan perubahan gaya pembelian yang biasa dilakukan offline menjadi online gitu ya. Ini juga menjadi sesuatu yang hambatan ya untuk mempengaruhi sumber pendapatan. Tetapi kembali lagi, perempuan adalah perempuan. Perempuan wirausaha itu adalah perempuan yang tangguh, adalah perempuan yang hebat. Apapun problemnya, pasti akan selalu mencari jalan keluarnya. Nah, sahabat UMKM, demikianlah beberapa aspek atau elemen yang bisa saya gambarkan dari hasil penelitian saya di tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023 gitu ya. Temuan ini mungkin merupakan perspektif yang berbeda dari temuan yang lainnya yang sudah memang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya, tentunya baik itu di bidang yang sama yaitu bidang usaha kuliner skala mikro dan kecil atau di bidang-bidang yang serupa. Tetapi sahabat UMKM, apapun temuannya, apapun hasil dari novelty dari penelitian-penelitian itu dapat dimanfaatkan meskipun memiliki perspektif yang berbeda. Nah, memanfaatkan ini sebagai ladang untuk menciptakan inovasi dan juga peluang baru bagi bisnis atau bagi pengembangan, baik itu yang sifatnya para pelaku usaha pemula gitu ya, ataupun sifatnya para pelaku usaha yang memang sedang proses melakukan bisnisnya dan sedang merencanakan sebuah pengembangan bisnisnya. Demikian sesi pemaparan gambaran model bisnis pada bidang kuliner di dalam kewirausahaan perempuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, jangan lupa sahabat UMKM untuk subscribe, like, dan pastinya harus komen juga ya. Nanti kita akan selalu ada hal-hal yang update yang akan kita sampaikan, terutama para pelaku usaha, sahabat mahasiswa, masyarakat pada umumnya ya. Kalau memang membutuhkan informasi-informasi terkait UMKM, insya Allah nanti di kolom komentar akan coba kita diskusikan bersama. Untuk mendapatkan inspirasi dari perempuan yang telah berhasil menciptakan perubahan bisnis melalui bisnisnya mereka, bisa kita saksikan pada video selanjutnya. Dan jangan lupa tadi subscribe ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa, saya ingin coba menyampaikan sedikit pantun ya. Mari kita bangkit bersama, perempuan hebat, tiada tara. Dengan semangat yang membara, kita wujudkan mimpi yang nyata. Oke, sahabat UMKM, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.